Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengadaan tanah. Menurut pasal 1 angka 3 Pempres nomor 36/2005, yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah dengan pencabutan hak atas tanah. Adapun jenis-jenis pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang pertama, pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama. Adapun jenis-jenis pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang pertama, pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan hak Kamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan Nusantara. 2. Pengadaan tanah untuk kepentingan swasta. Pengadaan tanah untuk kepentingan swasta adalah kepentingan yang diperuntukkan memperoleh keuntungan semata, sehingga peruntukan dan pemanfaatannya hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu, bukan masyarakat luas. Baiklah, poin kedua akan dijelaskan oleh Saudari Fadila Elvira Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Elvira Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pengaturan pengadaan tanah. Seperti yang kita ketahui, tanah merupakan salah satu harta yang sangat berharga di muka bumi ini, yang dalam sepanjang sejarah peradaban umat manusia tidak henti-hentinya memberikan problema-problema rumit. Indonesia yang memiliki daratan tanah yang sangat luas telah menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling urgen di antara persoalan lainnya. Maka tak heran pasca Indonesia merdeka, hal pertama yang dilakukan oleh pemuka bangsa di kala itu adalah proyek land reform atau reformasi tanah, ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA. Selanjutnya UUPA beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menjadi acuan bagi pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia, termasuk dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum memerlukan tanah sebagai wadahnya. Pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah apabila persediaan tanah masih luas. Namun, yang menjadi permasalahan adalah tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia saat ini telah banyak dilekati dengan hak atau tanah hak, sementara tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya. Pada masa sekarang ini, sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara. Oleh karena itu, jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil tanah hak. Kegiatan mengambil tanah oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Inilah yang kemudian disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita, NIM 18024054145. Baik, di sini saya akan lanjut memaparkan materi mengenai mekanisme pengadaan tanah. Yang pertama itu perencanaan pengadaan tanah, di mana perencanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh setiap instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, yang didasarkan pada rencana tata ruang wilayah, serta mendahulukan atau memprioritaskan pembangunan yang terdapat dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. Yang kedua, tahap persiapan pengadaan tanah. Persiapan perencanaan pembangunan ini berdasarkan Perpres nomor 71 tahun 2012, pasal 11 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pihak yang berhak. Selanjutnya, tahap pelaksanaan pengadaan tanah.
berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pengadaan Tanah berdasarkan penempatan lokasi instansi yang membutuhkan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertahanan. Pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilakukan setelah penetapan lokasi oleh gubernur. Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh unit pelaksanaan pengadaan tanah di kantor wilayah BPN provinsi atau kantor pertahanan kabupaten kota. Bagian selanjutnya yaitu tahap penyerahan hasil. Sesuai ketentuan pasal 112 ayat 1 dan 4 Perpres nomor 148 tahun 2016. Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah, disertai data pengadaan tanah paling lama 3 hari sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah dengan berita acara. Setelah proses penyerahan, paling lama 30 hari kerja instansi yang memerlukan tanah wajib melakukan pendaftaran atau persertifikatan untuk dapat dimulai proses pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putu Dua Saputra, NIM 180240537. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna kepentingan umum. Nah, adapun konsep kepentingan umum dalam kebijakan hak atas tanah di Indonesia pertama kali diatur dalam UU 05 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nah, dalam UU tersebut bunyi pasal 18 memberikan mandat pembentukan undang-undang tentang pencabutan hak-hak atas tanah untuk kepentingan umum. Nah, lanjut, penjelasan umum menyebutkan bahwa pemanfaatan hak atas tanah yang dimiliki seseorang tidak boleh hanya melayani kepentingan pribadi, apalagi jika sampai menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Lanjut, pemanfaatan hak atas tanah harus menguntungkan baik untuk pemiliknya maupun masyarakat bahkan negara. UU Pokok Agraria menyebut kepentingan masyarakat di kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi. Kepentingan masyarakat yang disebut sama artinya dengan kepentingan umum. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya KDRD Wiranata akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme pencabutan hak atas tanah. Pada masa pembangunan negara ini, tanah merupakan suatu sumber konflik, di mana konflik tersebut terjadi ketika pemerintah ingin memiliki tanah tersebut, tetapi penduduk sebagai pemilik tanah tersebut juga sangat menginginkan tanah tersebut sebagai sumber mata pencahariannya. Oleh karena itu, dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, ada 2 cara yang ditempuh pemerintah untuk melakukan pengambilan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu dengan cara pembebasan atau pelepasan hak atas tanah dan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Pembebasan atau pelepasan hak atas tanah adalah pelepasan hubungan antara seorang dengan tanah yang dimilikinya dengan cara pemberian ganti rugi yang besarnya didasarkan pada musyawarah antara kedua belah pihak. Sedangkan pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah secara paksa oleh negara atas tanah milik seseorang yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Adapun perbedaan dalam pembebasan dan pencabutan hak atas tanah, baik mengenai dasar hukumnya maupun mengenai prosedurnya dan cara penyelesaiannya. Pencabutan hak atas tanah merupakan suatu sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengambil hak atas tanah warga demi kepentingan umum yang di dalamnya terdapat kepentingan bersama rakyat, kepentingan bangsa, negara, serta kepentingan pembangunan.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya hukum dalam pencabutan hak atas tanah. Adalah upaya hukum pemegang hak atas tanah yang terkena pencabutan hak atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Ialah pembangunan di segala bidang untuk kepentingan umum semakin hari semakin meningkat. Seiring dengan itu, maka kebutuhan tanah akan semakin meningkat. Pelaksanaan tanah dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, secara sukarela dari pemilik hak atas tanah yang dilakukan secara musyawarah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 65 Tahun 2006. Yang kedua, secara paksa. Secara paksa melalui cara pencabutan hak benda-benda di atasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang hak pencabutan tanah. Berbicara mengenai pencabutan, yang menjadi persoalan adalah pencabutan pasti dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Karena dilakukan secara sepihak, tentunya kita harus memperhatikan upaya hukum apa yang dilakukan pemilik hak atas tanah yang terkena pencabutan secara sepihak. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tidak yang selain melakukan upaya hukum yang telah digariskan oleh peraturan undang-undang. Secara yuridis, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8, selama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 belum dicabut. Apabila terdapat keberatan terhadap si keputusan Presiden tentang penetapan ganti rugi dalam rangka pencabutan hak atas tanah dan benda yang di atasnya, berarti keberatan tersebut tetap diajukan terhadap pengadilan tinggi di daerah hukumnya meliputi tempat letak tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, dan bukan pada pengadilan tata usaha negara.